Ya, selamat petang. Pak Lukman, bagaimana proses terjadinya kenaikan harga ini, kenaikan ongkos haji ini? Bagaimana bisa diceritakan mengapa ini dinaikkan? Ya, jadi sebagaimana lazimnya biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH itu dibahas dan ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR, dalam hal ini Komisi 8 DPR. Sekitar 1 bulan kami melakukan pembahasan untuk menetapkan BPIH tahun ini dan akhirnya kita bersepakat setelah melakukan berbagai macam pembahasan dari berbagai aspek pos-pos pembiayaan terkait dengan penyelenggaraan haji ini, lalu kemudian ditetapkan biaya haji tahun ini sebesar Rp34.890.312. Jadi kalau dikatakan ada kenaikan, secara nominal rupiahnya memang betul dibanding tahun 2016 lalu itu ada kenaikan 249.000. Tapi harus diingat bahwa sesungguhnya tidak ada kenaikan karena kami melakukan peningkatan kualitas pelayanan haji. Misalnya tahun ini jumlah makanan yang diberikan kepada jamaah haji ketika mereka berada di Mekah itu bertambah. Juga pengadaan sarapan pagi yang tahun lalu tidak ada, sekarang kita adakan selama 12 hari. Juga peningkatan kualitas bis yang akan mengantar jamaah dari Bandara Madinah menuju hotelnya masing-masing di Madinah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tahun ini fasilitas tenda di Arafah itu kami tingkatkan tendanya dalam kondisi yang jauh lebih baik, juga penambahan alat penyejuk udara dan air minum. Jadi sebenarnya angka Rp249.000 itu sesungguhnya tidak sebanding dengan peningkatan kualitas layanan yang akan diberikan di tahun ini yang tidak diberikan pada tahun yang lalu. Baik, lalu bagaimana mekanisme penambahan biaya ini Pak untuk yang akan berangkat? Ini akan dimulai kapan? Ya, jadi setelah siang tadi dilakukan persetujuan bersama antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI, maka segera saya selaku Menteri Agama akan mengajukan hal ini kepada Presiden agar Bapak Presiden secepatnya mengeluarkan atau menerbitkan Kepres. Setelah Kepres keluar, maka sejak saat itulah para calon jemaah haji yang ditetapkan berangkat tahun ini sudah bisa melakukan pelunasan biaya haji karena sebelumnya mereka telah menyetorkan setoran awal sebesar Rp25 juta. Jadi pelunasan itu adalah selisih dari Rp34.890.000 dengan Rp25 juta yang mereka telah setorkan, dan itu kami perkirakan sudah akan kita buka pada awal April, 3 April selama 1 bulan ke depan. Baik, jadi kita masih nunggu Kepres dulu, setelah itu bagi yang sudah mencicil biaya hajinya tinggal ditambahkan, begitu Pak Lukman ya? Betul seperti itu. Baik, tadi saya mencatat jumlah makanan, sarapan pagi, kita juga tahu ada banyak kendala ketika wukuf di Arafah dari mulai tenda, pendingin ruangan, dan lain-lain. Apakah itu juga akan menjadi perhatian dari pemerintah? Betul. Jadi berdasarkan pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini kami pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI bersepakat untuk meningkatkan kualitas layanan haji khususnya di Arafah. Karena puncak haji adalah Arafah dan kita tahu tenda-tenda di sana kondisinya memang cukup memprihatinkan. Maka kami berupaya tahun ini untuk meningkatkan fasilitas tenda, kekuatannya, lalu daya tahannya terhadap terpaan angin, lalu juga penerangannya, listrik atau lampu-lampu yang menerangi tenda-tenda itu, plus yang tidak kalah pentingnya adalah alat penyejuk udara. Jadi air condition itu akan kita tambah kapasitasnya sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi jamaah kita. Pak Lukman, yang juga menjadi catatan adalah kuota. Ini berhubungan dengan waktu keberangkatan. Sudah dikembalikan lagi kuotanya, ditambah juga. Teknis penambahan kuota ini akan seperti apa? Apakah ada yang nanti didahulukan atau bagaimana Pak Lukman?
Ya, jadi kita bersyukur tahun ini jumlah kuota kita bertambah cukup signifikan dibanding tahun lalu. Itu ada penambahan 52.200 jamaah, dan seperti ketentuannya maka yang ditetapkan berangkat tahun ini adalah berdasarkan urutan. Istilah kami di Kementerian Agama itu urut kacang. Jadi yang memang mendaftar lebih dulu dialah yang memang berkesempatan untuk berangkat terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita tentukan ada 204.000 jamaah reguler kita yang akan berangkat di tahun ini, karena selebihnya 17.000 itu diperuntukkan bagi haji khusus. Jadi 204.000 yang haji reguler yang dikelola oleh Kementerian Agama inilah yang lalu kemudian secara proporsional itu dibagi ke sejumlah provinsi berdasarkan proporsinya masing-masing sesuai dengan urutan para calon jamaah haji yang mendaftar itu. Kita juga melihat ada warga lanjut usia yang berangkat. Kita juga melihat bahkan ada yang meninggal dunia saat dalam perjalanan, tentu itu disayangkan. Apa langkah pemerintah untuk mengurangi antrian haji ini supaya tidak terjadi cerita belasan tahun menunggu dan lain-lain? Ya, kalau yang terkait dengan antrian, tentu bagaimana upaya pemerintah Indonesia senantiasa untuk memperbesar jumlah kota yang bisa dimiliki oleh Indonesia. Dan ini alhamdulillah tahun ini berhasil, dan kami tentu akan terus memperjuangkan di tahun-tahun mendatang. Adapun yang terkait dengan lansia, kami memprioritaskan mereka-mereka pada tahap kedua pelunasan. Jadi ketika tahap pertama pelunasan bagi yang memang sudah ditentukan berangkat tahun ini, ternyata ada yang membatalkan diri, mungkin karena misalnya saja meninggal dunia atau sakit keras atau karena memang alasannya satu dan lain hal, yang bersangkutan sendiri membatalkan untuk berangkat tahun ini, maka kursi-kursi kosong yang ada itu kami prioritaskan untuk mereka-mereka yang berusia 75 tahun ke atas, kategori lansia. Baik, Pak Lukman, jadi nanti kita tunggu berarti jemaah haji yang akan berangkat berikutnya sudah akan mendapat sarapan pagi, jumlah makanan yang bertambah, dan juga fasilitas lebih baik di Arafah ketika wukuf. Begitu ya Pak ya? Iya, insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.